اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا الإمام والخطاب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا ربي شرفه وكرمه ومحبته وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa zid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Ma'asyiral muslimin wa rahimakumullah. Qal al-ulama wa ahlul hikmah al-fikratu sirajul qalbi fa idza dhahabat fala idha'ata lahu. Para ulama berkata dan para ahli hikmah, berfikir adalah lentera hati. Apabila berfikir itu sudah hilang, maka cahaya hati pun akan hilang. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau memerintahkan kita agar senantiasa berfikir, terutama terkait ciptaan-ciptaan Allah. Tafakkaru fi ayatillah. Berfikirlah kalian tentang ciptaan-ciptaan Allah. Begitu juga berfikir tentang kehidupan setelah kita meninggal dunia. Berfikir tentang segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi diri kita dan kebaikan. Kita hanya dilarang berfikir terhadap zatnya Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah fa innakum lan taqdiru haqqa qadrihi.
Dan janganlah kalian berfikir tentang zatnya Allah, karena sesungguhnya kalian tidak akan mampu untuk bisa berfikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna ma'rifatullah yang sering dibahas oleh para al-mutasawwifin wal asfiyah. Ma'rifatullah, mengenal Allah, bukan berarti mengenal Allah secara zatnya. Makhluk tidak akan bisa mengenal Allah dengan zatnya. Makna ma'rifatullah sebagaimana yang diterangkan oleh Sayyid Muhammad bin Ahmad al-Ahdal di dalam kitabnya Ifadatul Sadatil Umad, awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah istiqan. Awal yang wajib bagi seorang muslim mengenal Allah dengan keyakinan, yaitu ma'rifatullah. Makna ma'rifatullah adalah i'tiqadu wujudihi ta'ala wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu alaihi wa ma yajuzu fi haqqihi. Mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, dan meyakini adanya Allah, baik sifat yang wajib baginya dan sifat yang mustahil baginya dan sifat yang boleh baginya, ya, disebut dengan jaiz. Sayyid Ahmad Ar-Rifai menyatakan ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudillahi ta'ala bila makanin bila kaifin wala makan. Ghayatul ma'rifah billah al-iqanu biwujudillahi ta'ala bila kaifin wala makan. Puncak dari ma'rifatullah kepada Allah adalah meyakini dengan penuh keyakinan bahwa Allah ada tanpa bagaimana dan tanpa membutuhkan tempat. Namun para ulama dan ahli hikmah menyatakan bahwa ada 5 objek untuk kita fikirkan yang diperintahkan di dalam agama. Yang pertama, sebagaimana disinggung di awal, yaitu fikratun fi ayatillah yatawalladu minha at-tauhid wal yaqin. Berfikir tentang ciptaan-ciptaan Allah akan melahirkan tauhid kepada Allah dan melahirkan keyakinan adanya Allah. Sebab tidak mungkin ada segala sesuatu tanpa ada yang menciptakannya. Adanya makhluk, maka pasti adanya al-khaliq yang menciptakannya. Inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal dan berfikir. Yang kedua, yaitu fikratun fi alaillah yatawalladu minha al-mahabbah wasyukur. Kita berfikir tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka akan melahirkan rasa cinta kepada Allah dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa ingatlah nikmat-nikmat Allah. Allah perintahkan untuk kita senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Yang sebelumnya kalian bermusuhan, maka kami ikat hati kalian dalam persaudaraan. Maka mengingat nikmat Allah akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berfikir yang ketiga, fikratun fi wa'dillahi ta'ala yatawalladu minha ar-raghbah. yakni berfikir tentang janji Allah surga. Maka hal ini akan memunculkan rasa
semangat dalam menggapai surga. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, yang mereka kekal di dalam selama-lamanya. Janji Allah adalah benar, kata Allah Ta'ala. Wa'dallahi haqqan. Jadi berpikir tentang surga akan menumbuhkan di dalam hati kita semangat dalam meraih surga. Fastabiqul khairat fabidzalika falyatanafasil mutanafisun, kata Allah Ta'ala. Untuk hal inilah harusnya kalian berlomba-lomba, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berlomba-lomba dalam perkara dunia dan melupakan akhirat. Sebab dunia faniyah, dunia mal'unah. Dunia ini ketika diciptakan oleh Allah dilaknat oleh Allah, wa ma fiha, dan seluruh isinya dilaknat oleh Allah kecuali 3. Kata Nabi Muhammad SAW adalah orang yang alim, orang yang belajar, dan orang yang taat kepada Allah. Mereka 3 golongan ini tidak dilaknat oleh Allah. Selebihnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab akan melupakan akhirat. Visi misi hidupnya, ia merasa bahwa dia akan kekal di dunia ini, dan puncak kebahagiaan kenikmatan yang ia fikirkan hanya di dunia. Padahal ad-dunya syarab, gharra man ra'ahu wa khaba man raja'u. Dunia adalah fata morgana, menipu bagi orang yang melihatnya dan tertipu orang yang berharap kepadanya. Karena mau tidak mau suatu saat kita tinggalkan dia. Mau ataupun tidak mau, kita akan meninggalkan dunia ini, dan kita akan kembali ke kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan di akhirat yang tidak ada kematian. Di kehidupan itu yang abadi selama-lamanya. Kenapa kita tinggalkan kehidupan yang abadi? Kita rela korbankan kehidupan yang abadi hanya mengejar kehidupan yang fana, yang akan sirna dan hancur. Kemudian yang keempat, fikratun fi wa'idillah yatawalladu minha al-haibah. Berfikir tentang ancaman Allah, yaitu neraka, agar melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika rasa takut ini muncul dalam hati kita, maka kita tidak akan berani melakukan hal-hal yang buruk. Kita tidak akan berani melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kita tidak akan berani melanggar hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan hidup di atas hukumnya Allah dan hukumnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab hanya ada 2 tempat di akhirat, tidak ada tempat ketiga, yaitu surga dan neraka. Pilihan kita adalah, jika ingin masuk ke dalam surga, maka jadilah orang yang baik, yang taat kepada hukum Allah dan Rasul. Jika tidak mau, maka tidak ada tempat ketiga, hanya ada neraka, tempat berikutnya. Itulah pilihan kita, surga atau neraka. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Silakan kalian mengikuti jalan ketakwaan, dan silakan kalian melakukan atau memilih jalan yang tidak taat kepada Allah, jalan kemaksiatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nahnu na'lamu bima yaquluna wa ma anta 'alaihim bijabbar fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Allah Ta'ala berfirman bahwa kami mengetahui apapun yang mereka katakan, dan engkau tidak memiliki kuasa di dalam memberikan hidayah kepada mereka. Wahai Nabi Muhammad, ingatkan kepada orang-orang dengan ayat-ayat suci Al-Quran, kepada orang-orang yang hanya takut terhadap ancamanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala.